Shalom, saudara. Renungan hari ini berjudul capek scroll, tapi hati tetap kosong. Yeremia pasal 2 ayat 13 berkata begini, umatku melakukan dua kejahatan. Mereka meninggalkan aku sumber air hidup dan menggali kolam yang tidak dapat menahan air. Saudara, mungkin di malam hari ya, tangan kita pegang handphone, ya lampu sudah malam. Kemudian satu video lagi, satu scroll lagi, satu konten lagi. Tak terasa tiba-tiba sudah 1 jam. Capek ya? Terhibur? Mungkin sebentar. Tapi hati tetap kosong. Nah, memang kita bisa hidup di zaman di mana kita bisa mengisi waktu kita tanpa batas. Tapi tetap merasa hampa. Kenapa? Karena kita sedang mencoba mengisi hati kita dengan hal-hal yang tidak pernah diciptakan untuk memenuhi hati kita. Kita mencari hiburan di saat sedih. Kita mencari sukacita saat lelah. Kita mencari pelarian saat kita terluka. Nah, scrolling itu menjadi cara kita untuk tidak merasakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Tapi semakin kita lari, semakin kita merasa kosong. Nah, Alkitab menggambarkan ini dengan sangat tepat, menggali kolam yang bocor. Jadi kita terus menuang, kita terus meneruang, tapi tidak pernah penuh. Jadi masalahnya bukan di handphone, masalahnya ada di hati. Hati kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan. Hati kita itu diciptakan untuk Tuhan. Dan di sini kita melihat keindahan Injil, saudara. Bahwa Yesus tidak datang untuk memberi kita hiburan yang lebih baik. Yesus datang untuk memberi kita hidup yang penuh. Yohanes pasal 4 ayat 14 berkata demikian, air yang kuberikan, dalam perumpamaan itu, ya air yang Yesus berikan akan menjadi mata air di dalam dirinya, di dalam diri kita. Jadi Yesus berkata, kamu haus, tapi kamu minum di tempat yang salah. Ini bukan karena kamu lemah, tapi kamu mencari di tempat yang memang tidak bisa memuaskan. Nah, seringkali kita memang hidup di antara dua kondisi. Kita ingin berubah, tapi tetap kembali ke hal yang sama. Kita tahu bahwa itu memang tidak bisa memuaskan kita, tapi kita tetap kembali ke sana. Nah, inilah pergumulan hati manusia, saudara. Kita mencoba mengisi diri kita dengan usaha sendiri. Kadang kita akhirnya menyerah saja, ya sudahlah, aku ikut arus sajalah, ini akan memuaskan diriku, gak apa-apa meskipun memuaskan hanya sementara. Tetapi Injil mengajarkan sesuatu yang berbeda kepada kita. Yesus berkata apa? Datanglah kepadaku. Bukan perbaiki dulu hidupmu ya, bukan berhenti dulu dari kebiasaanmu ya, tetapi datanglah kepadaku dengan lelahmu, dengan kosongmu, dengan kebiasaanmu yang berulang itu. Karena apa? Karena disalib Yesus menunjukkan sesuatu yang sangat dalam. Dia tahu kita akan mencari di tempat yang salah. Dia tahu kita akan berulang-ulang jatuh, tetapi dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ini berarti bahwa kita tidak perlu menjadi cukup baik untuk datang kepada Tuhan. Jadi mungkin hari ini saudara masih scrolling, masih capek, masih kosong. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kosong itu bukan tanda kamu rusak. Bukan tanda saudara rusak. Kosong itu adalah tanda bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih dalam. Dan Kristus bisa mengisi hal itu. Jadi, apa yang biasanya saudara cari saat hati kosong? Coba renungkan, apakah itu benar-benar mengisi? Atau hanya mengalihkan saja? Karena itu, kita bisa bertobat dari itu semua dan kita percaya kepada Kristus. Scroll memang bisa mengisi waktu, tapi hanya Kristuslah yang bisa mengisi hati kita. Tuhan memberkati.